Salam jumpa kembali para pemirsa ya dari Satgas on the Spot yang kali ini tentunya hadir dengan topik yang juga menarik pastinya untuk disimak ya. Dan seperti yang kita ketahui bersama nih para pemirsa sekalian bahwa kita masih hidup di tengah-tengah pandemi yang sampai sekarang masih tetap berlanjut, dan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri juga buat kita semuanya. Dan kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya juga akan mengajak ini orang yang luar biasa juga nih. Ini kalau boleh dibilang satu keluarga juga kalau dari farmnya itu yang pendeta atau yang bukan begitu ya. Ini ada Bung Chris Wangke. Halo, apa kabar Bung Chris? Halo Bung Arthur, selamat siang rekan muda, sobat senior, selamat ketemu lagi. Sehat ya pastinya ya. Puji Tuhan, yes. Wah, semangat mudanya masih terasa loh. Iya kita harus tetap bersemangat ya Bung Chris ya, karena di tengah pandemi yang tentunya menguras banyak energi, menguras juga mentalitas kita begitu dalam berkehidupan, tapi kita harus tetap semangat ya. Semangat. Dan kita harus sadar juga nih Bung Chris bahwa pandemi itu masih berlangsung, masih berjalan, suka nggak suka, like it or not, pandemi masih berlangsung. Tapi bukan berarti kita jadi walaupun memang di satu titik kita sudah mulai jenuh. Nih banyak kalangan nih Bung Chris yang sudah merasa bahwa sudahlah, pandemi masih jalan, PPKM masih ada, ya udahlah. Kalau pemerintah istilahnya berdamailah dengan COVID, tapi banyak juga yang kalangan-kalangan yang sudah menilai sudahlah apa maunya lah begitu kan, pasrah gitu ya. Padahal kita juga perlu tahu bahwa nggak semudah itu ya, Bung Chris ya. Dan kita juga perlu tahu bahwa COVID ini itu sangat-sangat dahsyat begitu ya, yang menjadi berdampak begitu dahsyat ya, Bung Chris. Luar biasa. Seluruh sektor, kalau GPB sekarang regenerasional, seluruh level, umur, ada yang tidak terdampak, Bung Arthur. Jadi memang luar biasa. Hanya satu, Bung Arthur, hanya spiritualitas yang sangat kuat sebagai obat mujarab. Yang lainnya sudah hampir 2 tahun. Kalau nggak kuat spiritualitasnya, Bung Arthur. Iya, betul sekali. Nah, di kesempatan kali ini para pemirsa sekalian yang setia menyimak Satgas on the Spot kali ini ya di channel GPIB Indonesia, ini yang juga nanti akan kita ulas bersama nih ya, Bung Chris. Kita mau tahu juga seperti apa sih, mungkin ada di luar sana yang belum pernah begitu. Jangan sampai terpapar. Nah, kita sebenarnya ingin tahu juga nih dari mereka yang kalau di media sosial, Bung Chris, ini ada istilah para alumni gitu. Lulusan begitu ya. Para lulusan yang pernah terpapar begitu. Jangan sampai nanti balik kembali ya, kok seneng gitu. Jangan sampai. Bung Arthur, ini COVID sudah 2 tahun Bung Arthur. Jadi ada D1, ada D2 nanti alumni. Iya betul. Jangan sampai dong ya. Nah, ini makanya kita akan berbincang-bincang bersama. Kita langsung sapa saja ya Bung Chris ya. Ini ada Bapak Pendeta Roberto Wage yang juga adalah Sekretaris 1 Majelis Sinode. Wah, salam jumpa Pak Pendeta. Ya, salam jumpa Bung Arthur. Wah, alumni pertama Bung Arthur. Alumni pertama. Dan juga ini alumni kedua. ada Ibu Pendeta Reti. Halo, salam jumpa Bu Reti. Salam jumpa Bung Arthur, selamat siang. Selamat siang, iya. Ini sebuah kesempatan yang menarik pastinya ya pemirsa sekalian ya Bung Chris ya. Kita mungkin di media sosial banyak yang bercerita, saya menderita ini, saya merasakan ini, susah melakukan ini itu di media sosial yang mungkin juga kadang-kadang kan ada yang dilebih-lebihkan begitu ya. Nah, dan pandemi ini jadi contoh, Bung Chris. Tidak melihat latar belakang seseorang, mau dia kaya, mau dia tidak hidup berkekurangan, mau dia penjahat, mau dia pendeta sekalipun, itu bisa terpapar. Ya, Pak Pendeta Berto, terfikirkan nggak sih, terlintas nggak sih, waduh, kena juga saya.
Ya, pastinya begitu ya, dan itu yang sangat dikhawatirkan supaya menjaga berbagai kemungkinan supaya tetap bisa taat protokol kesehatan sehingga tidak kena. Namun pada akhirnya kena juga. Gitu ya. Boleh Pak, boleh sedikit cerita Pak Pendeta. Pak Pendeta kapan terpaparnya? Apakah di awal kalau sepak bola tuh ada awal musim gitu ya. Ini apakah di awal pandemi tahun lalu atau kapan Pak Pendeta? Ya, baru-baru saja ya. Oke. Ini baru-baru saja. Saya mulai mulai merasa tidak badan itu kurang enak kira-kira di tanggal 29 Januari. Lalu kemudian tanggal 30 Januari saya mulai lakukan isolasi mandiri. Dan kemudian tanggal 1 saya rasa demam. Nah, kemudian karena tanggal 1 demam, tanggal 2 saya PCR dan hasilnya positif, begitu. Oh, jadi ada gejala yang muncul ya? Ya, ada gejala yang muncul. Oke. Nah, walaupun demamnya itu tidak seberapa, tetapi kenapa saya harus lakukan PCR? Karena saya harus melakukan perjalanan beberapa kegiatan ya, ke Kalimantan, juga Bogor, Jakarta, dan ketika itu berada di Makassar. Di Makassar itu saya demam, makanya saya pikir sebaiknya saya PCR untuk menjaga orang-orang di rumah juga. Ternyata benar bahwa saya terpapar positif, begitu. Pak Pendeta, apakah ini pengen tahu aja sih, ketika PCR dinyatakan positif, sudah adakah di situ tambahan informasi variannya begitu? Tidak ada. Mereka tidak periksa variannya. Saya hanya bandingkan. Jadi setelah saya positif, maka saya meminta juga istri dan anak-anak juga melakukan PCR dan ternyata semua positif. Kemudian dari semua kami berlima, saya, istri dan anak saya 3, 2 anak saya memang agak rendah CT-nya. Nah, mereka yang rendah ini yang dilakukan pemeriksaan ulang ya dengan metode yang baru itu untuk mengetahui apakah ini Omikron atau bukan, dan yang didapati adalah bahwa ya mereka kemungkinan Omikron 2 itu yang sementara kami yang 3 kami sampai hari ini tidak tahu karena kami CT-nya tinggi ketika dinyatakan positif, tapi 2 ini yang rendah, makanya mereka dilakukan pemeriksaan ulang di lab begitu. Oke. Jadi Bung Kris ini jadi kesempatan belajar juga nih Bung Kris. Pertama ada sedikit pelajaran juga dari Pak Pendeta ya, bahwa seperti semangat ketika menjaga kesehatan dari kanker, ada istilah deteksi dini begitu ya. Nah, ketika Pak Pendeta sudah mulai merasakan ada hal yang janggal, langsung lakukan pemeriksaan begitu kan. Dan untuk ternyata juga untuk mengetahui apa proaktif kita itu sangat diperlukan ya untuk kita menyayangi sesama kita kan. Betul. Kita cuek dan nggak peduli, waduh, nggak kebayang itu berapa orang yang tidak terlacak itu, Bung. Iya betul. Apalagi Omikron itu sendiri kan dahsyat penyebarannya ya. 3 kali lipat kan. Iya. Oke. Mungkin Bung Kris mau tanya-tanya juga nih ke Bu Reti. Wah, jangan, karena dia yang paling cantik di antara kita. Oke. Ya, kita undang Ibu Reti, selamat bergabung. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Ibu Penatua Reti dari Jemaat Oret Labora ya? Iya, betul Pak. Oke. Iya. Jadi kita ini diwakili oleh seorang pendeta dan seorang penatua nih, Bung Arthur. Itu biasa ini, ya? Betul. Karena apa ya? Karena kita mesti juga belajar dari pengalaman yang sudah itu tadi ya, terpapar menjadi pelajaran bagi jemaat, bagi siapa saja ya, Bung Arthur ya? Iya. Beda terlihat, walaupun apalagi ini presbiter, bisa juga kan? Bisa, Bung Arthur bisa juga. Iya, di sinode pun bisa. Jadi tanpa memandang latar belakang. Betul. Jadi memang Bung Arthur orang melupakan. Katanya sekarang Omikron itu ya sudah biasa-biasa saja, jalan-jalan saja. Jadi mulai ada pelonggaran dari cara berpikir dan cara bertindak, Bung Arthur. Iya. Jadi disiplin prokes yang baru dikeluarkan oleh Majelis Sinode 12M tetap, mesti juga jangan reaktif,
mesti responsif. Tadi Pendeta Berto bilang, yang mesti responsif, mesti periksa diri. Iya. Agar orang di rumah yang kita sayangin itu terhindar kan, apalagi ada anak-anak. Seperti itu, Betul. Bung Arthur. Jangan reaktif, jangan panik. Iya, betul. Nah, kan Omikron masih bagian dari varian. Iya. Jangan lupa Bung Arthur bahwa Delta ini juga masih eksis. Masih Iya. eksis, ya kan? Belum dinyatakan hilang itu. Iya, Pasien betul. masih dirawat. Nah, sehingga bagaimana dengan pengalaman Pak Pendeta Berto dan Ibu Reti ini? Iya, Bu Reti sendiri tadi Bung Kris sampaikan ada ya karena pelonggaran jalan-jalan gitu ya. Apakah Bu Reti juga mengetahui ketika terpapar itu apakah karena saya jalan-jalan atau saya sebenarnya nggak ngapa-ngapain gitu? Oke, baik, terima kasih. Jadi saya tidak berpergian, maksudnya tidak keluar kota dan tidak keluar negeri juga, tapi Iya. tetap aktivitas juga di BSD dan Jakarta. Kemudian memang itu terjadinya cepat sekali. Jadi saya tuh hari Minggu masih menjadi pendamping PA, itu masih segar banget. Dan kemudian harusnya ada undangan undangan ucapan syukur, tapi karena saya menjadi pendamping PA, jadi saya skip. Nah, hari Senin itu saya masih beraktivitas seperti biasa. Selasa pagi sudah mulai saya tetap beraktivitas olahraga dan sebagainya. Kemudian hari Rabu itu langsung drop, demam tinggi. Kamis demam tinggi, Jumat turun, kemudian Kamis saya mulai PCR karena saya curiga, dan memang Kamis siang itu saya terima positif. Akhirnya kita satu rumah positif PCR. Ya, puji Tuhan yang positif saya dan suami. Jadi anak-anak negatif. Masih ada ucapan syukur ya, Bu? Ya, jadi seperti itu. Jadi kemudian saya langsung isoman dulu. Tapi ini berlangsungnya tuh cepat sekali, Pak. Jadi dropnya tuh langsung kemudian badan lemas, pusing. Jadi itu kenapa saya dan suami memutuskan untuk dirawat di rumah sakit karena kita tidak sanggup untuk isoman. Gitu. Oke. Ya, seperti itu. Jadi memang sakit ini tiba-tiba sekali. Jadi mungkin Pak Pendeta juga, karena Pak Pendeta mungkin dari pergian. Kalau saya memang enggak keluar kota dan saya cuma beraktivitas di sekitar rumah kami. Jadi seperti itu. Jadi tidak terdeteksi paparannya sumbernya dari mana begitu, Bu Reti ya? Iya, jadi waktu di rumah sakit juga dokter itu juga menanyakan apakah Bapak Ibu berpergian. Saya bilang tidak, dokter. Dokter itu bolak-balik nanya, saya juga heran. Dokter ditanya. Mereka mungkin nggak percaya mungkin kalau kita memang tidak berpergian seperti itu. Nah, Bu Reti, yang dirasakan saat itu apakah seperti sakit yang biasa atau ada yang ini beda sekali rasanya? Oh, beda. Kalau saya memang menurut saya sih beda. Menurut saya pribadi ya. Jadi memang saya beberapa kali pas pandemi ini pernah sakit juga, maksudnya flu biasa. Itu beda, menurut saya beda. Dan itu tuh rasanya di leher tuh kayak ada pakunya. Jadi perih begitu. Saya pribadi saya nggak tahu. Mungkin tiap orang mungkin kan beda. Beda-beda. Merasakan rasa sakitnya seperti apa. Kalau saya rasanya tuh di leher kayak ada pakunya. Oke. Dan kalau batuk itu rasanya, dadanya tuh rasanya beda. Sesak. Iya. Saya sesak sih enggak. Suami sempat saturasi turun. Tapi tidak makanya itu yang memutuskan kami untuk harus ke rumah sakit karena memang nggak sanggup kita berdua untuk isoman seperti itu. Beda. Menurut kita beda, flu biasa dengan kena COVID ini memang beda. Iya. Ini baik sekali Bung Kris. Jadi kalau tadi Pak Pendeta kita belajar bahwa kita harus aware, self awareness itu harus ada. Lalu memeriksakan diri secara dini begitu ketika mulai merasakan gejala yang tidak biasa. Kalau dari Bu Pendeta Reti ini
jangan memaksakan diri ketika memang isolasi mandiri itu kayaknya juga nggak sanggup begitu ya. Jadi harus berani juga untuk menyatakan diri, saya harus di-admit nih, harus dirawat di rumah sakit begitu. Ya Bung Kris ya. Jadi Bung Arthur, dari awal Majelis Sinode juga sudah memikirkan 2 level proteksi melalui panduan 12M itu tadi untuk menghindari Bung Kris, saya kalau Bung Kris, kalau sorry saya potong, kalau 12M tuh enaknya wah 12 miliar gitu. Ini 12 tata aturan gitu. Jadi untuk mengedukasi masyarakat itu nggak cukup hanya beberapa M. Majelis Sinode GPIB harus juga jauh lebih ada, karena apa? Halaman pertama COVID-19 Bung Arthur itu pasti dibuka, halaman pertama itu ada nama GPIB di situ. Pandemi COVID, sejarah itu sudah tertulis di sejarah, betul. Itu halaman pertama Bung Arthur. Halaman pertama, sehingga GPIB harus lebih proaktif. Iya. Dan GPIB kan juga sudah menjadi role model menurut saya dari BNPB ya. Jadi juga pelopor untuk bisa bagaimana memitigasi pandemi. Nah, 12M itu terdapat 2 level Bung Arthur untuk proteksi. Proteksi diri sendiri 7M pertama, dan 5M kedua itu proteksi lingkungan. Jadi juga menjaga jarak dengan lingkungan, kebersihan lingkungan bersama di rumah. Begitu. Jadi yang disampaikan oleh Ibu Reti adalah memang kita harus aware diri kita itu juga demi keselamatan yang kita kasih di rumah, apalagi ada anak-anak. Jadi 2 level itu adalah cara berpikir GPIB harusnya untuk memproteksi dan juga untuk memitigasi jika kita terdampak. Jadi GPIB sudah dari awal Bung Arthur sudah proaktif. Iya, dari yang 3, kalau pemerintah punya versi kan 3M, 5M, kemudian 12M. Karena Bung Arthur, Tuhan Yesus itu nilai spiritualnya, Tuhan Yesus itu dibantu oleh 12 murid. Amin. Betul. Jadi mau menyampaikan pesan Bung Arthur, masalah pandemi ini harus juga ada penguatan aspek spiritual. Iya, betul. Nah, bicara soal hanya aspek medis, teknis, aspek spiritual jangan lupa. Berkali pengalaman Pendeta Berto sama Ibu Reti ini bagaimana penyemangat waktu menderita? Saya pikir betul Pak Pendeta Berto juga, saya mau tanya juga jadinya nih, Pak Pendeta sendiri kan adalah seorang pemuka agama begitu ya, orang yang diharapkan punya spiritualitas tinggi begitu. Tapi jujur Pak Pendeta, sempatkah terbersit ketakutan dalam diri? Terima kasih. Jadi awalnya sih biasa saja waktu masih menunggu hasil PCR-nya. Karena saya tetap yakin gitu pasti negatif gitu kan. Ada keyakinan itu. Namun ketika saya ingat itu jam 10 malam, jam 10 hampir setengah 11, telepon masuk, saya tidak dengar, yang saya dapati adalah WA-nya dari lab, WhatsApp-nya dari lab yang menyampaikan bahwa dan hasil saya dikirim PCR, hasil PCR itu adalah positif. Wah, itu memang itu down, memang langsung drop sesaat. Itu realitasnya ya. Walaupun 2 tahun ini tidak dapat dihitung lagi berkhotbah, mendoakan, menguatkan mereka yang terpapar gitu ya. Ini sebuah realitas ya. Dan saya pikir saya juga tidak pernah menyangka bahwa saya akan bereaksi seperti itu. Saya berpikir bahwa kalau sakit ya sudah, puji Tuhan, berarti Tuhan izinkan gitu. Realitasnya ternyata tidak seperti itu, tidak segampang itu gitu. Begitu lihat hasil negatif, saya terdiam sesaat. Dan saya itu langsung dudak. Itu kuat sekali. Lalu mulai berpikir apa tindakan selanjutnya, begitu. Sempat goyah, tapi lalu kemudian saya ada teringat dengan ada seorang rekan pendeta, saya sebut saja Pak Pendeta Kariso Rumambi, Ketua Umum, menceritakan sewaktu dia terpapar dan bagaimana cara dia mengatasi itu. Dia hanya bilang dengan saya, ketika dia bercerita, dibutuhkan ketenangan, dia bilang, dalam menghadapi situasi itu. Dan itu yang saya ingat, beliau cerita ke saya. Lalu kemudian saya tarik nafas,
saya diam, saya tenang. Selanjutnya ya di situ saya temukan ketenangan dan berdoa dan menerima hasil itu, lalu berpikir apa yang dilakukan ke depan. Tetapi memang awal membacanya memang langsung down, itu betul-betul langsung kaget karena ini sesuatu yang berjalan 2 tahun dan kita jaga, kita betul-betul laksanakan protokol kesehatan. Bahkan mungkin saya lakukan itu 2 kali lebih ketat daripada orang-orang lain, tapi kok ternyata kena juga gitu. Jadi ini sesuatu yang ya memang dalam situasi seperti itu memang dibutuhkan ketenangan dan kembali untuk mengingat bahwa kalau Tuhan izinkan ini terjadi, tetapi Tuhan pasti punya maksud di balik semua ini. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Bu Reti, sedikit cerita boleh ya pengalaman. Kalau tadi pengalaman Pak Pendeta sendiri kan menyampaikan bahwa sifat manusiawinya pasti ada begitu. Nah, Bu Reti sendiri bagaimana? Apakah juga langsung terfikirkan keluarga begitu? Saya sama dengan Pak Pendeta. Jadi ketika saya dapat hasil positif itu down memang. Karena memang selama ini saya juga menjaga sekali selama 2 tahun, kemudian saya harus kena juga. Tapi memang ketika setelah saya memutuskan untuk masuk rumah sakit itu, memang benar Pak Pendeta bilang butuh ketenangan dan saya berdoa, Tuhan, saya mau ke rumah sakit, jadi doanya itu saya jangan sampai salah, karena ini nggak main-main penyakit ini. Jadi saya nggak mau salah. Saya berharap saya memutuskan untuk ke rumah sakit itu Tuhan dampingi. Jadi saya itu nyetir mobil dari BSD ke Lebak Bulus. Kebetulan kami dirawat di rumah sakit di Lebak Bulus. Itu saya nyetir mobil dalam keadaan lemas, kemudian dan karena suami sudah pakai ini, karena dia kan saturasi turun, oksigen. Jadi dia di belakang, saya nyetir mobil, tapi anak saya di belakang juga. Jadi mereka ini juga mendampingi kita di belakang untuk konvoi kalau misalnya kita ada apa-apa. Tapi puji Tuhan kita sampai di rumah sakit dengan selamat di IGD. Begitu sampai di IGD, rasanya terima kasih Tuhan. Tuhan itu memang baik. Saya sampai dengan selamat di IGD dan kemudian dengan proses masuk sampai kita mendapat perawatan dan sampai saya sembuh itu memang Tuhan sangat baik. Meskipun kita diizinkan sakit, tapi Tuhan selalu menyertai dan itu menjadi pelajaran buat kita buat kami yang terpapar ini dan mungkin bisa di-share juga kepada yang lainnya bahwa ketika sakit itu harus tenang dan kemudian berdoa, Tuhan ini benar nggak yang bukan benar ya, maksudnya saya melakukan ini jangan sampai salah dan Tuhan melindungi lah, maksudnya menyertai apapun ketika kita sakit. Ya itu sudah memang Tuhan izinkan sakit dan tapi selalu Dia menyertai apapun. Jadi sampai di rumah sakit kita mendapat kamar juga dan ya sampai perawatan itu memang prosesnya luar biasa sekali. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini by the way Pak Pendeta dan juga Bu Reti sudah vaksin kan ya? Iya, saya sudah vaksin. Tapi belum booster? Yang ketiga sudah belum, 1 dan 2. Itu dia Bung Kris. Ternyata belum booster. Nah, itu anjuran dari panduan sinode, kita juga menganjurkan kalau boleh seluruh jemaat menuntaskan sampai yang ketiga, karena itu kan juga pelindung ya, Bung Arthur ya. Iya. Dan itu mendukung program pemerintah tentu saja kan? Iya betul. Nah bicara soal vaksinasi juga nih Pak Pendeta, saya mau ke Pak Pendeta, ini mungkin lebih ke Pak Pendeta Roberto Wage. Kita tidak bisa memungkiri Pak Pendeta bahwa di luar sana baik jemaat GPIB ataupun bukan jemaat GPIB ataupun juga masyarakat umum masih ada rasa ketidakpercayaan
Nah, apa yang bisa disampaikan soal ini, Pak Pendeta? Silakan. Ya, menurut saya kaitannya kan ini kalau kita bicara tentang soal trust ya, kepercayaan masyarakat dengan pemerintah. Sementara vaksin ini merupakan program pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Ya. Dan saya pikir sebagai orang pertama dari sisi kita sebagai orang percaya, kita tetap menempatkan bahwa pemerintah ini adalah wakil Allah dan apa yang pemerintah anjurkan itu yang terbaik buat kita semua. Namun juga kita juga melihat bahwa realitasnya pada saat ini memang mereka yang sudah divaksin itu lebih bisa bertahan di dalam menghadapi virus COVID ini dibandingkan mereka yang tidak divaksin, tidak melakukan vaksinasi atau menerima vaksinasi. Pengalaman saya ketika bertugas di Makassar, ada banyak mereka yang harus meninggal dunia dan saya kuburkan dengan protokol kesehatan, protokol COVID-19 dalam pemakaman. Itu pada umumnya mereka pada saat itu tahun lalu itu, 2 tahun lalu mereka belum divaksin semua. Begitu. Bahkan ketika vaksin sudah diberlakukan, ada mereka yang menunda vaksin akhirnya meninggal begitu kena. Jadi memang realitasnya juga saya tidak tahu hitungan grafiknya dari hasil penelitiannya, tetapi yang saya lihat di lapangan adalah mereka yang divaksin lebih banyak mereka yang meninggal dunia. Sementara mereka yang sudah divaksin mereka dapat bertahan walaupun agak kepayahan dan susah, tetapi mereka bisa sembuh karena pengaruh daripada vaksin itu sendiri, itu menurut saya. Nah, dan ini jadi bukti ya Bung Kris ya, Pak Pendeta yang sudah divaksin, Bu Reti juga yang sudah divaksin, mereka bisa bertahan begitu, survivor dan jadi alumnus begitu ya, Bung Kris ya. Iya. Jadi Bung Arthur memang jangan lupa sampai saat ini belum ada obat COVID-19. Betul. Belum ada. Yang ada adalah vaksin untuk menambah imunitas. Ya, betul. Ya. Dengan juga pola makan sehat, pola hidup, pola pikir. Hanya itu benteng perlawanan kita, dan juga tentu saja berdoa ya, meningkatkan spiritualitas kita ya kan. Yes. Obat belum ada Bung Arthur. Betul. Jadi, ya kita mesti sadar bersama. Dan harusnya Bung Arthur, kenyataan terakhir bahwa dari daerahnya Ibu Reti saja, dari data yang ada, sekarang orang memakai masker itu sudah sangat jauh dari tingkat disiplin, sehingga pemerintah akan meningkatkan patroli untuk menegakkan aturan pakai masker. Nah, iya. Di Tangerang saya baca itu pemakaian masker itu kayak sudah anggap sudah biasa saja. Sudah biasa. Iya. Jadi polisi akan membuat sweeping operasi penegakan aturan pakai masker. Iya. Betul sekali, Bung Kris. Jadi memang saat ini ya itu tadi yang di awal yang tadi saya buka dengan masyarakat yang sudah mulai acuh begitu ya, yang sudah mulai cuek dengan kondisi dan keadaan pandemi ini ya, walaupun mungkin karena mereka sudah capek lah, sudah kelelahan 2 tahun betul. Padahal di tahun 1910 ya atau 19 itu kan 10 tahun loh itu. 10 tahun pandemi beberapa 100 tahun yang lalu. Ini baru 2 tahun. Aduh, luar biasa sekali nih. Jadi memang ya tantangan keimanan jadi lebih tinggi ya Pak Pendeta ya, untuk berkehidupan di tengah-tengah saat seperti ini ya Pak Pendeta. Iya, memang itu yang sebenarnya memang dari peristiwa ini mengingatkan kepada kita sejauh mana spiritualitas kita dalam hubungannya kepada Tuhan. Itu yang mesti kita cek kembali, kita periksa kembali apakah kita pada saat ini sudah memiliki spiritualitas dalam artian kita beragama dengan sungguh-sungguh membangun spiritualitas itu kepada Allah, ataukah kita beragama tanpa spiritualitas. Nah ini kan ini soal. Tapi saya merasakan bahwa dalam perjalanan 2 tahun ini sampai pada akhirnya harus mengalami COVID-19 ini memang kita sangat-sangat membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Dan cara Tuhan itu saya rasakan bagaimana Tuhan menggerakkan. Dia menggerakkan orang-orang di sekitar kita melalui warga jemaat yang menelpon, mendoakan kita, mereka WA mendoakan kita, teman-teman presbiter di Akan Penatua yang mendoakan kita, teman-teman pendeta yang WhatsApp, dan mereka juga ada yang buka Zoom
untuk mendoakan kita. Di situ kita lihat bahwa memang Tuhan bekerja melalui banyak orang untuk mendatangkan pemulihan, mendatangkan kesembuhan, dan di situ kita mau katakan begini bahwa sungguh kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Ya, amin. Betul sekali. Memang dan apa yang dialami oleh Pak Pendeta Roberto Wage juga jadi pelajaran buat kita semua. Pastinya ya di kesempatan kali ini. Di kesempatan kali ini juga saya juga mau mempersilakan buat pemirsa yang mungkin mau menyampaikan komentar, boleh di line chat, di chat roomnya ya, chat room message, boleh message di video ini nih. Silakan sekali lagi boleh sampaikan dukungan ataupun juga mungkin pengalaman-pengalaman dan lain sebagainya supaya juga bisa menjadi berkat begitu ya, inspirasi juga buat pemirsa lainnya. Nah, Bu Pendeta Penatua Reti, saya juga ingin tahu juga nih, di saat kondisi itu keluarga sendiri bagaimana? Saya melihat dukungan keluarga ketika mengawal ya, iring-iringan itu support dari keluarga. Selain itu apa yang boleh diceritakan, Bu Reti? Banyak sekali. Memang kebetulan anak-anak saya juga sudah besar dan mereka memang mensupport sekali kita berdua. Jadi memang ya saya juga memikirkan juga jangan sampai mereka juga terpapar. Jadi memang saya membatasi juga mereka untuk datang ke rumah sakit, dan memang di rumah sakit kan memang tidak bisa dijenguk, cuman mereka cuman bilang hanya boleh dibawa sampai di bawah kalau mau titip sesuatu, dan kemudian nanti ada jam-jam tertentu juga yang boleh naik ke atas. Itu. Jadi memang saya juga mengingatkan mereka anak-anak itu tetap jaga kesehatan, pola makan, kemudian istirahat yang cukup, jangan sampai berturut-turut lah, cukup di kami berdua. Tapi ya namanya juga anak-anak, mereka mungkin lihat orang tuanya sakit begitu ya, mereka tetap datang, jadi kita cuma bisa lihat dari kaca, dari atas, mereka datang di parkiran, seperti itu. Jadi luar biasa sekali. mereka support kita luar biasa sekali, seperti itu. Dan juga teman-teman gereja juga, kemudian juga saudara-saudara juga, mereka memang mensupport kami semua untuk kami harus semangat sembuh, dan memang penyakit ini bisa disembuhkan memang ya. Bisa dilawan ya? Ya, bisa disembuhkan dan bisa dilawan, karena memang di rumah sakit kan sudah ada protapnya, jadi mungkin berbeda waktu yang pertama-tama dulu ya. Kalau sekarang kan memang mereka sudah ada protapnya, jadi memang ada tahap-tahap untuk perawatan yang diberikan, seperti itu. Nah ini Bung Kris, jadi optimisme yang baik juga ya, bahwa ketika mungkin ya buat para pemirsa yang terpapar saat ini sedang isolasi mandiri begitu, harus optimis bahwa ini bisa dilawan begitu, harus tetap semangat. Itu kuncinya Bu Reti ya, Pak Pendeta ya. Ya, betul. Jadi kata pendeknya Bung Arthur, ya. God in control. God in control. Segala-galanya ya. Jadi kita jangan hilang pengharapan. Karena semua ini masih dalam kontrol Tuhan. Ya kan? Ini keyakinan iman. Tadi Pak Pendeta Berto juga kan akhirnya kan memang harus bangkit dengan suatu keyakinan. Ibu Reti juga begitu. Jadi jangan lupakan God in control in pandemi ini. Lalu kalau boleh juga memang pengalaman dari kedua tamu kita ini, Bung Arthur, memang menarik bahwa mengingatkan bahwa kita punya protokol kesehatan GPB yang sudah ada beberapa ini panduan, itu memang perlu disampaikan lagi, dibaca lagi. Yang terakhir kan Majelis Sinode mengeluarkan imbauan terhadap pandemi Omikron. Ada 3 hal, Bung Arthur, kalau boleh. Silakan Bung Kris, silakan. Ya, dari pengalaman Pak Pendeta Berto sama Ibu Reti ini 3 hal dari pandemi panduan Omikron, ya kan? Pertama 12M. Yang tadi saya bilang terdiri dari 2 bagian, 7M proteksi diri sendiri, 5M proteksi kita dan lingkungan kita. Dengan orang kita kasih kan di rumah tangga, masyarakat. Yang kedua, memang dalam konteks pandemi kita mesti membatasi perjumpaan di gereja. Ya, dengan segala level kan. Kalau pemerintah bilang level 4-3 itu masih boleh 75%, GPB mau menjadi pelopor karena ada historisnya tadi.
Kalau boleh justru 50% saja. Lebih jauh dari yang pemerintah anjurkan, ya kan? Yang kedua, kalau dia jatuh di PPKM level 3, kita harusnya sudah 25% tempat ibadah yang boleh berjumpa. Bung Arthur, kalau ini jatuh di level keempat, pemerintah masih bilang 50%, tapi kalau GPIB kalau boleh itu 0%. Tutup. Total daring. Boleh total daring. Iya. Maka di beberapa jemaat yang level 3 sudah total daring. Karena apa? Karena untuk memproteksi dan menjadi pelopor kehati-hatian. Iya. Yang kedua, Bung Arthur, kalau yang ketiga, kalau boleh usul, tetap kita menjadi promotor untuk jemaat ambil vaksin 1, 2, dan booster. Iya. Masih ada, Bung Arthur, yang 1 tuh belum. Pemerintah punya data Iya. yang belum satu, bahkan betul. bahkan kita menjadi pelopor. Iya. Mudah-mudahan dari podcast ini juga ya bisa mendorong jemaat-jemaat juga ya untuk senantiasa begitu mensosialisasikan apa yang sudah dibuat oleh Majelis Sinode ya. Iya. Karena memang tentunya saya rasa sih belum banyak nih Bung Kris jemaat-jemaat yang sampai mengambil porsi untuk mensosialisasikan ini begitu. Nah, makanya tugas kita bersama melalui podcast ini juga kan, mari mendorong kesadaran kan, ambil peran masih Satgas jemaat, harus diperkuat Satgas ini Bung Arthur. Iya, betul. 3T kita juga dorong ini, tracing, tracking, testing ini. Testing. Bagaimana tidak kalau kita tidak melakukan testing? Iya, betul sekali. Dan saya juga tadi teringat juga bahwa selain beragam kalangan, virus ini juga bisa menghampiri begitu ya, beragam usia, termasuk para oma-opa kita nih, Bung Kris, yang kelompok rentan. Iya, makanya memang harus menahan diri keluar rumah begitu kan, supaya tidak terpapar juga ya, dan mencegah dampak yang lebih serius begitu, Bung Kris. Ya. Dan yang ini juga Bung Arthur yang kita perlu bantu bagi jemaat yang sudah terpapar, yang nggak di rumah sakit, di rumah, kita perlu dukung juga, dia punya diakonia kan, kasih makanan sehat, berdoa, jangan ditinggalin. Sebagai wujud pelayanan gerejawi ya, betul juga ya. Iya. Kita juga perhatikan, aduh kasihan kan, tinggal sendiri kan. Iya betul, mereka harus disupport begitu. Waduh. Dengan hal yang kecil itu bisa menimbulkan semangat. Jangan salah, kecil saja dukungan yang dirasakan itu bisa menimbulkan semangat yang luar biasa dari seorang yang terpapar. Ada orang yang rumahnya cuma ukuran 21 meter persegi atau 36, cuma kamar 2. Kalau satu orang kena, terus dia mesti isoman di mana, Bung Arthur? Padahal ada anak-anak di rumah. Adakah jemaat aware untuk menyediakan satu ruangan? Ya kan, yang jauh dari itu. Nah mungkin dia tinggal di tempat lain kalau dia nggak punya biaya. Yang begini-begini kan juga Satgas jemaat harus juga membantu memikirkan kan? Iya betul. Jadi peranannya tidak sekedar ketika peribadahan ya. Iya, Bung Arthur. Jadi di luar itu. Papar ini yang isoman kasihan kan? Iya betul. Nah, saya jadi teringat juga nih, kita tidak boleh juga melupakan Bung Kris bahwa ada juga keluarga-keluarga yang ditinggalkan begitu, Pak Pendeta. Nah, ini kan jadi sebuah apa ya? Seorang harus pergi dari dunia ini, menimbulkan keguncangan tersendiri, Pak Pendeta. Nah, dari sisi spiritual apa yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini untuk mereka para keluarga yang ya harus ditinggalkan oleh orang-orang terkasihnya begitu karena penyakit ini? Iya, terima kasih Bung Arthur ya. Yang kita bisa share adalah yang paling utama adalah bagaimana kita menguatkan mereka, begitu ya. Kehadiran kita mungkin tidak secara bertatap muka, tetapi apakah melalui telepon ataukah melalui WhatsApp, kita hadir untuk menguatkan mereka, menghibur mereka. Itu yang sangat dibutuhkan kepada mereka yang saat ini kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika saja kita terpapar, penghiburan, kata-kata, kalimat dukungan dari orang-orang di sekitar kita itu seperti air yang menyiram kita gitu, memberi kesegaran. Apalagi mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Oleh sebab itu dalam masa pandemi ini memang sekalipun kita dibatasi dengan social distancing, kita dibatasi dengan berbagai protokol yang ada untuk melakukan perjumpaan, tetapi justru di situ tantangan kita untuk tetap menjangkau mereka dengan berbagai upaya melalui berbagai media yang ada, alat komunikasi yang ada.
jangan sampai pernah terputus hubungan, jangan pernah. Karena tantangan kita dengan adanya COVID ini justru ingin menjauhkan kita satu dengan yang lainnya. Selain justru kita, kehadiran kita secara digital sangat dibutuhkan oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu sekali lagi jangan putuskan hubungan kita, tetapi semakin rekatkan, semakin bangun, dan semakin cari tahu bagaimana dengan jemaat kita yang ini, bagaimana dengan keadaan keluarga kita di sektor yang ini, bagaimana harus saling cari tahu, dan di dalamnya kita bisa saling dukung dan mendoakan. Begitu. Ya, betul sekali. Memang apapun yang terjadi tetap harus diberikan penghiburan ya, dukungan, atensi begitu ya. Dan kalau bukan kita lewat suatu komunitas di gereja, siapa lagi lewat persekutuan, itu kan salah satu makna dari persekutuan itu sendiri Pak Pendeta ya. Oke, wow, ini keren banget ini hari ini ya, Bung Kris, Bu. Iya betul. Nah, Bu Reti, ini ada yang bertanya juga nih. Mungkin boleh disampaikan. Mungkin ada yang bertanya-tanya juga. Kalau begitu, anak-anak ketika Bu Reti dirawat, siapa yang menjaga, Bu? Tadi saya sudah sampaikan, anak-anak saya sudah besar-besar. Besar-besar ya. Iya, jadi yang pertama 29 tahun. Jadi yang kedua juga sudah bisa menjaga diri ya? Iya, sudah bisa menjaga diri. Jadi memang mereka justru yang mensupport kita berdua. Jadi setiap hari itu ditanya, Mama, Papa mau makan apa? Iya. Saya memikirkan juga mereka, jangan sampai mereka juga kecapean dan mereka juga terpapar juga. Jadi seperti itu. Oke, wah. Bung Kris, ini nggak lama lagi tampaknya kita harus menyudahi obrolan bersama dengan dua orang yang luar biasa nih, Bung Kris. Luar biasa. Mungkin sebagai penutup ya, saya dari Bu Reti dulu, mungkin ada yang mau disampaikan ke pemirsa dari podcast kali ini. Silakan Bu Reti, dan setelah itu Pak Pendeta Roberto Wagai. Silakan Bu Reti. Sebagai alumni ya Bung Arthur. Sebagai alumni, betul. Silakan Bu Reti. Dua kali sakitnya. Jangan dua kali. Iya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi kalau dari saya, memang kita harus pertama proteksi diri, betul apa yang disampaikan oleh Pak Kris tadi. Kita harus menjaga pola makan, istirahat yang cukup, juga olahraga, dan itu penting. Kemudian vitamin juga itu untuk membantu ya. Dan kemudian ketika kita harus melakukan aktivitas di luar rumah, protokol kesehatan yang ketat, karena memang penyebarannya sangat tinggi sekali. Dan itu saja. Terima kasih. Baik, Bu Reti. Pak Pendeta, silakan. Iya, yang pertama menurut saya adalah setaat-taatnya kita dengan protokol kesehatan, bisa saja kita tetap terpapar. Jadi bisa bayangkan kalau kita tidak taat, gitu. Apalagi ya. Taat saja bisa terpapar, apalagi kalau kita tidak taat. Jadi tidak ada pilihan lain. Sebagaimana kita taat dengan hukum kasih, ya taatlah juga dengan protokol kesehatan. Itu tidak bisa tidak, karena bagi saya ketika kita bicara tentang hukum kasih, hukum yang berasal dari Tuhan, maka dalam bentuk sisi yang berbeda mungkin protokol kesehatan itu juga merupakan hikmat yang berasal dari Tuhan, hukum yang berasal dari Tuhan untuk kita lakukan juga dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kita dapat menjaga diri kita dan terhindar dari terpaparnya kita dengan COVID-19 ini. Tapi hal-hal yang terakhir mungkin ingin saya sampaikan adalah sekali lagi Bapak Ibu, di luar sana banyak mereka yang terpapar dan mereka hanya butuhkan sapaan kita. Itu, mereka butuhkan kekuatan dari kita. Oleh sebab itu, jangan lupa setiap hari kalau kita mendengar ada yang terpapar, sempatkan untuk menyapa mereka dan menguatkan mereka. Dan itu sangat berarti buat mereka. Ya, terima kasih. Wah, terima kasih banyak Pak Pendeta. Wah, ini banyak pengingat ya Bung Kris ya yang perlu senantiasa diingatkan juga, dan terima kasih sekali lagi atas inspirasi yang luar biasa dari Pak Pendeta Roberto Wagai, juga Bu Pendeta Reti. Salam hangat dari kami untuk keluarga dari Bapak Ibu sekalian, dan Bung Kris jangan lupa
Gua juga harus senantiasa ingatkan bahwa ayo tadi ya ada 12M yang Jemaat GPIB secara khusus bisa laksanakan melalui panduan dari Majelis Sinode. Kemudian jangan pernah lupakan untuk menerapkan protokol kesehatan ya Bung Kris ya, dan vaksinasi itu sendiri ya Bung Kris. Ya, God in control yang paling penting. Ya. God in control. Teman-teman kita, Bung Arthur, teman-teman kita. Ya, dan tentunya podcast kali ini tidak bisa terrealisasi tanpa kerjasama yang apik dan manis ya. Dengan orang-orang di belakang layar. Ini di belakang layar monitor laptop ada Bung Dedi Terik, Bung Steven Sowo, ada Bu Kamelia juga, Pasandaran, ada Bu Pendeta Mei juga ya. Nanti kita co-host bareng-bareng lagi Bu Pendeta ya. Dan pastinya nantikan episode-episode lainnya dari podcast ini sahabat semuanya, dan juga semoga topik obrolan kali ini juga bisa membawa inspirasi, kekuatan dan juga penyemangat buat para pemirsa sekalian. Arthur Tezam bersama Bung Kris Wangkai pamit undur diri, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetaplah jadi berkat dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Sampai jumpa.